Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi akuntansi yang dapat membantu pengambilan keputusan para pengguna. Informasi akuntansi tentu harus value relevance agar dapat mencapai tujuan tersebut. Informasi akuntansi value relevance apabila memenuhi dua kriteria, yaitu relevance dan juga reliable. Informasi akuntansi dapat dikatakan relevance apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dan reliable apabila informasi akuntansi dapat memberikan kepastian, sehingga nilai prediksi yang dilakukan oleh para pengguna tidak bias ataupun salah. Salah satu studi yang meneliti hubungan antara laba dan harga saham dinamakan Brown and Bull Study. Nah, penelitian Bull and Brown menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pengumuman laba perusahaan dengan perubahan harga saham. Nah, ketika perusahaan mengumumkan laba yang mengalami kenaikan, maka akan terjadi kecenderungan perubahan yang positif pada harga saham. Dan sebaliknya, jika laba mengalami penurunan, maka akan terjadi perubahan negatif pada harga saham. Nah, salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi investor terhadap informasi laba akuntansi adalah koefisien respon laba, yang merupakan korelasi antara unexpected earnings dengan abnormal return saham. Merupakan suatu kondisi di mana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal, sehingga dapat menaikkan, meratakan, dan menurunkan laba. Apabila terjadi praktik manajemen laba, maka reliabilitas laba akan diragukan. Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan laba yang sesungguhnya, dan juga tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya pula, sehingga reliabilitas laba tersebut berkurang dan menjadi tidak tepat jika dijadikan dasar untuk penilaian sebuah perusahaan. Dan investor ataupun akan memilih alternatif dasar penilaian yang lain seperti nilai buku ekuitas atau dividen. Pada tahun 1995, seorang peneliti bernama Bernard melakukan penilaian perusahaan dengan menggunakan komponen nilai buku, ekuitas, dan dividen. Hasilnya, kedua informasi tersebut adalah lebih value relevan untuk penilaian perusahaan. Pada tahun 2004, Brief dan Sherwin juga menemukan bahwa dividen lebih value relevan dibandingkan dengan laba. Dividen juga terbukti secara signifikan memberikan sinyal kinerja perusahaan untuk 1 tahun ke depan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi value relevan dari keduanya mungkin lebih baik dibandingkan dengan value relevan masing-masing, sehingga mulai timbul pertanyaan informasi mana yang lebih baik untuk digunakan. Yang pertama adalah relevansi nilai laba. Laba dapat dikatakan memiliki informasi apabila dalam pengumuman laba yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dapat menyebabkan reaksi pada pasar modal. Jadi ketika adanya pengumuman mengenai informasi laba, maka pasar telah mempunyai harapan mengenai berapa besar keuntungan maupun laba dari perusahaan. Dengan itu, laba merupakan tempat untuk menyampaikan sinyal dari para manajemen kepada pasar modal yang tidak disampaikan secara publik. Bagi investor, laba merupakan informasi penting untuk dapat menangkap informasi yang rahasia sehingga dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan dari perusahaan. Relevansi nilai buku ekuitas. Nilai buku ekuitas merupakan ukuran neraca atau aset bersih yang menghasilkan laba. Nilai buku ekuitas per lembar saham menunjukkan aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham per satu lembarnya. Pada tahun 1995, Feldham dan Olson mengembangkan residual income valuation model yang menyatakan bahwa dalam kondisi kepastian harga pasar saham dapat diekspresikan sebagai nilai rata-rata tertimbang dari nilai buku ekuitas dan laba. Yang ketiga adalah relevansi nilai dividen. Nah, selain capital gain, investor itu juga memperhatikan berapa dividen yang akan diterima olehnya di kemudian hari. Oleh karena itu, dividen merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam melakukan investasi. Pada tahun 2009, Ross itu juga menyatakan bahwa harga saham perusahaan adalah penjumlahan nilai sekarang dari serangkaian dividen yang akan diterima oleh investor di masa yang akan datang. Nah, model penilaian saham dengan menggunakan dasar dividen diperkenalkan oleh Fabozzi dan Ross, yang kemudian disebut dengan dividen discounted model, yang menyatakan bahwa harga aset adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Kesimpulannya adalah informasi akuntansi berupa dividen, nilai buku ekuitas, dan juga laba, ketiga-tiganya adalah sama-sama value relevance terhadap penilaian suatu perusahaan di mata investor ataupun pengguna. Jika perusahaan melakukan praktik manajemen laba, maka akan berdampak negatif terhadap relevansi suatu laporan keuangan. Maka dari itu, suatu laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi yang relevan dan reliable